Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru ma sya'adillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin masyayikh wa kiram wal habaib, bil khusus Habib Fauzi bin Sikaf Al-Haddad, bil khusus Ustaz Haji Fathur Rahman, Ustaz Agus, dan asatidz wal asatidah, dan semua hadirin hadirat jamaah mushola Darus Sa'adah, dan juga semua hadirin hadirat jamaah Ratibul Haddad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama-sama bisa berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Ratibul Haddad, membaca Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan ta'lim. Ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, malam hari ini juga kita masih diberi kesempatan oleh Allah, umur yang panjang, diberi oleh Allah kenikmatan sehat zahir dan sehat batin, dan juga terlebih dan terkhusus yaitu kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan syukur Allah senantiasa memberikan ketetapan keimanan, keislaman kita sampai akhir hayat kita. Sampai nyawa kita dicabut oleh Allah, dan kita mampu mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang husnul khatimah. Amin. Kedua kalinya salam mari kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak pada yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bersama-sama berzikir dan juga membaca Maulid dalam memperingati daripada tahun baru Hijriah 1444. Pada 1444 yang lalu Nabi Muhammad SAW hijrah mulai tanggal 1 Muharram, ditempuh dari Mekah bersama-sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita melihat sejarah baginda Nabi, seorang pemimpin yang luar biasa. Ketika sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi berhijrah selama 3 kali. Yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah, apa yang dikenal sekarang itu adalah Ethiopia. Itu ada 2 kali hijrah ke Habasyah, yang pertama dan yang kedua, dan diterima dengan baik Raja Habasyah pada waktu itu. Kemudian kembali lagi ke kota Makkah. Kemudian yang ketiga yaitu hijrah ke kota Taif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba, karena setelah ditinggal wafat beliau yang tercinta, kemudian paman beliau Abu Thalib, ya, ini menjadi-jadi, kaum kafir Quraisy ini menjadi-jadi, sehingga banyak penyiksaan dan penindasan kepada kaum muslimin, terutama Nabi Muhammad SAW ini diganggu, sehingga Nabi mencoba untuk hijrah ke kota Taif. Di kota Taif itu sendiri Nabi SAW malah tidak diterima. Nabi SAW disekap selama 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad tidak boleh keluar dari kota Taif, ya. Sehingga setelah 3 hari lamanya Nabi Muhammad diizinkan untuk pergi, karena orang Taif takut Nabi Muhammad itu adalah dari suku Quraisy. Kalau nanti suku Quraisy marah, Taif ini hancur
habislah suku Taif. Maka dilepaslah Nabi, tapi tidak mudah melepas Nabi ini. Dari suku, kepala suku ini mengumpulkan semua masyarakatnya, mulai dari anak-anak kecil sampai orang-orang lansia dikumpulkan semua sambil membawa batu, dan Nabi Muhammad dilemparin begitu. Sampai Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Taif dengan bercucuran darah. Diterangkan di dalam kitab Burda, di dalam kitab maulid-maulid yang lain, sampai malaikat-malaikat Allah pada menangis melihat Nabi yang demikian itu. Begitulah perjuangan Rasulullah membawa risalah agama yang tidak begitu mudah. Membawa tauhid, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mudah. Nabi mempertahankannya luar biasa. Sampai Nabi SAW di tengah perjalanan pulang dari Taif, didatangi malaikat penjaga gunung dan ditawarkan bantuan supaya Nabi penduduk Taif ini dihancurkan karena tidak tega para malaikat-malaikat Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW, kalla ya malaikah, jangan malaikat, tak usah. Mereka seperti ini karena mereka tidak mengetahui kebenaran tentang Allah, tidak mengetahui tentang Islam. Andaikan mereka tahu, pasti mereka akan menerima. Tapi yakinlah sekarang mereka menolak, tapi saya yakin setelahnya nanti anak keturunannya pasti banyak yang masuk Islam. Ini masuk Nabi SAW mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka terbuktilah ketika Nabi SAW itu beristirahat di sebuah kebun miliknya seorang Addas namanya. Beliau ini orang ahlul kitab, percaya dengan ahlul kitab, percaya dengan kitab-kitab yang lama, Injil dan Zabur, masih percaya. Kemudian bertanya kepada Nabi tentang suatu hal, tentang Nabi Isa alaihissalam dijawab dengan baik, tentang Nabi Musa dijawab dengan baik. Semuanya dijawab sama Nabi, dan itu pun sudah ditulis dalam kitab Injil, sehingga ada satu orang yang berhasil Nabi mengislamkan, yaitu Addas itu tadi. Kemudian Nabi SAW balik lagi ke kota Mekah. Rupanya dari keturunan daripada Taif itu ada yang menjadi panglima besar daripada kaum muslimin, yaitu namanya Khalid bin Walid. Ketua suku Taif pada waktu itu adalah Walid bin Mughirah, punya anak namanya Khalid bin Walid bin Mughirah. Itu termasuk panglima besar kaum muslimin. Sebelum masuk Islam, ya, Khalid ini dimiliki oleh kaum kafir Quraisy. Beliau yang memenangkan strateginya Nabi, dikalahkan dalam perang Uhud. Perang apa ini? Nabi ini luar biasa ini. Dikalahkan oleh Khalid bin Walid dengan strateginya Khalid itu, sehingga ketika kaum kafir Quraisy itu sudah mengalami kekalahan, maka ditinggallah barang-barang semuanya itu, harta bendanya kaum kafir itu ditinggal di medan perang. Rupanya Khalid itu mengatur strategi, dia lari itu dia memutar gunung gitu, memutar, sehingga kaum muslimin ini mengira kaum kafir itu sudah lari ke kota Mekah, tapi tidak. Kaum muslimin turun dan mengambil barang jarahan itu, harta-harta benda yang ditinggalkan itu. Kan rupanya ketika posisi kaum muslimin di bawah, maka diambil alihlah bukit Uhud itu bersama Khalid dan pasukannya, sehingga disitulah Nabi mengalami kekalahan. Ini Khalid bin Walid, berkah doa Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Nabi mendapatkan perintah hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW sebagai pemimpin tidak seperti sekarang. Malah rakyat dulu disuruh pindah dulu, sahabat. Kaum muslimin disuruh pindah terlebih dahulu, disuruh berangkat terlebih dulu ke kota Madinah di bawah pimpinan Bilal bin Rabah.
Bagaimana Nabi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Abu Bakar sampai menunggu kaum muslimin itu memastikan supaya tidak ada lagi di kota Mekah. Dipastikan sampai malam itu Nabi ditunggu. Dan itulah Nabi dikepung rumahnya oleh dikepung oleh kaum kafir Quraisy di situ. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah itu rupanya beliau itu ketika beliau berangkat malam-malam bersama Abu Bakar, itu ada satu yang ditinggal di dalam rumahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu masih kecil, Sayyidina Ali. Rupanya di dalam sejarah itu ditulis, bukan sembarangan Nabi meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena di dalam rumah Nabi itu banyak titipan-titipan kaum kafir, banyak barang-barangnya kaum kafir. Rupanya kaum kafir itu yang tidak beriman sama Nabi, mereka percaya Nabi itu adalah amin. Nabi itu orang yang sangat dipercaya, karena julukan Nabi itu adalah amin, al-amin, al-amin itu Nabi dipercaya. Maka ketika orang kafir itu mau berdagang berbulan-bulan, maka dia menitipkan barangnya kepada Nabi. Ini luar biasa ini orang kafir, tidak mau menitipkan sama kawan-kawannya, tidak mau gitu. Tapi mereka menitipkan sama Nabi, punya harta benda dititipkan sama Nabi, karena mereka tahu Nabi itu jujur, nggak akan bohong. Karena sudah tahu semua masyarakat Arab itu bahwasanya Nabi itu adalah Al-Amin. Itu sudah mendapat julukan itu ketika umur 25 tahun. Ini Nabi SAW. Itulah seorang pemimpin. Kemudian beliau berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq, dikejar-kejar sampai ke Gua Thur. Dan singkat cerita sampailah Nabi SAW datang di kota Madinah itu pada tanggal 10 Muharram, yakni pada hari Asyura. Dan di sini jelas Nabi SAW ketika itu lama qadima Nabi SAW Madinah idra al-yahud yasumuna shauman Asyura. Ketika Nabi datang di kota Madinah itu, Nabi mendapati orang-orang Yahudi di kota Madinah itu puasa di bulan Asyura, di hari Asyura. Kemudian ditanya, kenapa kalian puasa? Iya, karena pada hari ini najallahu Musa min Fir'auna wa qaumi. Karena pada hari inilah, Asyura inilah, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan kaum-kaumnya. Maka kami berpuasa sebagai syukur kami kepada Musa alaihissalam. Maka Nabi SAW mengatakan, wa nahnu ahaqqu bi Musa wa Isa, kami ini adalah lebih berhak daripada Musa alaihissalam. Maka dari itu fasumu yawma Asyura, maka berpuasalah kalian di hari Asyura itu. Nah, ini puasa Asyura ini biasa dipakai oleh Nabi SAW sebelum syariat puasa Ramadan. Itu Nabi tidak meninggalkan daripada puasa Asyura. Nah, ini sejarah Nabi SAW. Nah, disinilah kemudian orang-orang yang berhijrah dengan Nabi ini dikatakan muhajirin, kaum muhajirin. Sampai kalau orang Mekah pindah ke kota Madinah dikatakan muhajirin, sampai Fathul Makkah, yakni pembebasan kota Mekah di tahun ke-13. Nah, sampai pembebasan kota Mekah sehingga Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah ini. Karena apa? Karena Mekah sudah dibebaskan sama Nabi. Mekah sudah dibebaskan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka kata Nabi nggak ada lagi hijrah. Kalau orang Mekah ke Madinah maka tidak dikatakan lagi kaum muhajirin. Innama jihadun wa niyatun. Akan tetapi apa kata Nabi? Ya hijrahnya itu adalah karena jihad dan niat. Lain. Kalau dulu jihad luar biasa memerangi kaum kafir Quraisy, itulah hijrah mereka. Kemudian bagaimana sekarang? Niat. Nah ini yang penting, niat ini. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, niat inilah yang penting yang harus kita miliki sebagai hijrah kita. Kenapa? Karena niat ini adalah salah satu amalan yang sangat penting, sehingga Imam Bukhari menempatkan hadis niat ini pada kitab hadisnya pada hadis yang pertama. Jadi itu disebutkan di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yaitu
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang amal perbuatan itu diterima karena sah karena niatnya, tergantung daripada niatnya. Kita puasa kalau nggak ada niat nggak sah. Sama-sama ada dua orang mulai pagi menahan makan minum semuanya nggak merokok ya, pokoknya makan minum sama-sama sampai terbenamnya matahari. Yang satu dengan niat puasa, yang satu tidak, maka yang satu dapat pahala karena niatnya itu. Padahal sama-sama menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sama-sama, tapi karena satu nggak ada niat, maka tidak bernilai ibadah. Itulah innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawah, dan setiap orang itu akan diberikan oleh Allah sesuai apa yang diniatkan. Maka dalam hadis yang lain itu diterangkan banyak amalan-amalan dunia, kata Nabi SAW, menjadi amalan akhirat karena bagusnya niat. Amalan dunia makan, amalan dunia ya, makan itu akan menjadi amalan akhirat bernilai pahala bila mana diniati dengan baik. Makan karena syukur atas nikmat Allah, makan diniati karena supaya kuat ibadah, kuat taklim, kuat berzikir, niat supaya kuat untuk bekerja, mencari nafkah, rezeki dan lain sebagainya. Maka amalan makan itu akan bernilai ibadah. Begitu juga orang kerja, ya Allah saya kerja supaya bisa mendapatkan rezeki yang halal. Ya Allah saya kerja supaya bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Maka ketika kita mulai melangkahkan kaki kita, maka tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Nabi, banyak amal-amalan akhirat tidak menjadi amalan dunia karena jeleknya niat. Niatnya itu jelek, salah niat. Ya kan, pengajian ya, ketika pengajian niatnya mencari makan, yang dia dapatnya itu aja gitu, Nabi. Cari makan, nah, gitu, misalnya nanti makannya enak nanti pengajian, dia dapatnya makan nggak dapat pahala, ya kan. Ketika apa itu namanya sholat supaya supaya disebut sebagai ahli ibadah, ya dapatnya itu ada sanjungan ahli ibadah. Ketika bersedekah supaya orang-orang sekelilingnya itu menyebut dirinya seorang dermawan, ya yang dia dapat di dunia cuma itu saja, pahalanya tidak ada sama sekali. Maka dalam ada sebuah cerita di dalam kitab Surya ya, itu terangkan suatu saat nanti ada ahlul ibadah yang disuruh oleh Allah masuk neraka. Nah, seorang ahli ibadah tadi itu bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kenapa? Apa alasannya engkau masukkan aku ke dalam neraka? Sedangkan di dunia dulu semasa hidup saya rajin melakukan sholat. Engkau memerintahkan sholat, aku kerjakan. Memerintahkan zakat, aku kerjakan. Haji pun aku kerjakan. Kenapa? Apa alasannya? Maka Allah menjawab, bukankah itu semuanya sudah aku berikan dan engkau dapatkan ketika di dunia? Ketika engkau sholat di dalam hatimu supaya engkau disebut sebagai ahli ibadah, orang sekelilingmu sudah menyebut kamu sebagai orang ahli ibadah, dan itu sudah kamu dapatkan. Ketika engkau berinfak, zakat, sedekah, ya kamu menginginkan supaya orang sekelilingmu juga menyebut dirimu orang dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Orang sekelilingmu menganggap kamu orang dermawan. Begitu juga haji dan lain sebagainya, sudah kamu dapatkan semuanya. Terus apalagi yang kamu minta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugilah orang tersebut, ya sungguh-sungguh sangat merugi, karena di dalam hidupnya dia menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah, tapi karena salah niatnya sehingga mereka dari orang yang merugi. Kemudian di dalam hadis itu diterangkan, "Faman hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Jadi jelas, siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Kita dari rumah menuju pengajian, dari tempat ke tempat, dari kampung ke kampung, itu karena Allah dan Rasulnya, mencari ridhonya Allah, untuk menyebarkan agama Allah, agama Rasulullah yang dibawa Rasulullah, syariat, dan mempertahankan syariat Rasulullah, ingin menyenangkan hati baginda Nabi SAW. Maka yang dia dapat adalah Allah dan Rasulnya. Akan tetapi faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha
Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia semata-mata dan juga karena perempuan yang dia cintai, fahijratu ila ma hajara alaih, dan maka hijrahnya akan yang dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan tadi, yang dia inginkan. Dia dapat dunia saja, dia dapat perempuan yang dia cintai saja. Inilah hadis innamal a'malu binniyat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan dipertegas juga di dalam Al-Quran juga diterangkan, may yuhajir fi sabilillahi yajid fi sabilillahi yajid fil ardi maraghatan katsiran wasi'ah. Itu ya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati bumi Allah yang sangat luas dan rezeki yang banyak. Kalau kita dari kampung ke kampung diniati hijrah karena Allah dan Rasulnya, pasti akan mendapatkan itu bumi yang sangat lapang, tidak akan sempit gitu, tidak akan sempit. Karena kadang-kadang orang itu dari kampung ke kampung, kenapa? Di sana sumpah, di sana sini. Sama aja di sini pun juga, karena niatnya salah. Coba kalau niat hijrahnya karena Allah, maka bumi Allah ini akan luas, akan kita dilapangkan dada kita, dan rezeki kita akan diperluas oleh Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Quran dilanjutkan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad laqa ajru 'ala Allah kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya diniati hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah perjalanan mendapatkan kematian, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh apa itu pahalanya disempurnakan oleh Allah. Hanya Allah yang tahu di sisinya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya orang yang keluar dari rumah diniati untuk Allah dan Rasulnya, kemudian mendapatkan kematian, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa dihisab, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya niat. Maka niat ini jadikan hijrah kita. Hijrah sekarang ini adalah niat. Ya, kalau jihad sudah nggak ada jihad ya, memerangi orang kafir nggak ada lagi sekarang, masih belum ada, entah nanti. Kalau sekarang adalah di depan kita adalah niat. Maka jadikanlah semua aktivitas kita ini menjadi niat yang baik, sehingga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah fungsi penciptaan kita. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan punya anggapan ibadah itu cuma sholat, ibadah itu zakat, ibadah itu haji. Tidak, semua tadi bisa menjadi ibadah, tergantung niatnya. Makan bisa jadi ibadah, kita bekerja bisa jadi ibadah. Maka alhasil kita diciptakan oleh Allah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di malam peringatan tahun baru Hijriah, ya mudah-mudahan ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan kemanfaatan bagi kita semuanya, dan kita mudah-mudahan selalu ditolong oleh Allah, selalu dalam hati kita niat-niat yang baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi auzi'ni Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa bi jami'i sayyidina wa mu'allimina wa shaykhina jami'a shaykhina wa ghfir li jami'i ikhwanina wa akhwatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbi a'udzu ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati wa inna ilaika wa ana minal muslimin. وعيد أولادنا وتلاميذنا تلميذاتنا بكلمات الله تامة من كل شيطان وحمد من كل عين لامة. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وتلميذنا تلميذاتنا ولا تضرنا في طاعتك ورزقنا برهم. اللهم اجعل قرة أعين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى والديه.
ينفعهم وانفعهم بما علمتهم اللهم أعبدنا بدنا حسنا اللهم فضلهم اللهم فضلهم الفتن ما ظهر منه وما بطن اللهم أحب حياة طيبة في الدنيا والآخرة اللهم اجعل هواهم تبعا لما جاء به حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وعافهم واعف عنهم وعدل أعمارهم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد